Diriwayatkan ya di kitab-kitab ulama salaf. Misalnya di dalam kitab Syarhus Sudur bi syarhi ahwalil mauta wal qubur karangan Imam As-Suyuti. Suatu ketika ada orang kaya dari Khurasan. Khurasan ini sekarang ini daerah-daerah seperti Iran, Azerbaijan, Afghanistan tuh Khurasan. Ada orang kaya dari Khurasan pergi ke Mekah, mungkin ibadah haji atau apa. Hartanya banyak sekali dibawa ke sana. Orang dulu itu kalau kemana-mana dulu kan belum ada ATM kan. ATM dulu belum ada. Kalau sekarang pergi kemana-mana gak punya uang, yang penting punya ATM bisa ditarik di Arab itu. Yang penting ada isinya ATM-nya. Kalau gak ada ya gak bisa. Ini orang kaya raya pergi ke Tanah Suci. Lama-lama setelah menikmati ibadah di Tanah Suci, dia mikir, kok enak ibadah di sini. Dekat dengan Baitullah, banyak para ulama dari mana-mana berdatangan, silih berganti. Banyak orang soleh berdatangan ke Tanah Suci. Akhirnya apa? Dia punya niatan pindah rumah. Karena orang kaya, yang enak beli rumah sini. Cuma keluarga saya ada di Khurasan. Sedangkan harta saya bawa banyak di sini. Gimana caranya? Akhirnya beliau mendatangi seorang ulama, Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Didatangi Imam Sufyan karena beliau memang sering ikut kajian Imam Sufyan. Akhirnya minta bicara secara pribadi dengan Imam Sufyan. Setelah bicara secara pribadi, tanya, perlu apa kamu? Buya, saya ini mau pulang ke Khurasan, ke kampung, untuk mengambil keluarga saya, istri dan anak-anak saya, mau saya bawa ke sini, tinggal di sini. Terus harta saya yang banyak ini gimana kalau saya titipkan sama Buya? Loh, saya ini kiai, saya ini Buya, masa jaga ini katanya. Saya ini sibuk ngajar. Loh terus caranya gimana? Gini aja lah, saya punya kenalan orang Mekah. Punya kenalan orang Mekah, orangnya amanah. Orangnya kaya, titipkan ke dia. Saya antarkan kamu. Akhirnya orang ini diantarkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah pada orang kaya, orang Mekah itu. Dikasih tahu kalau ini mau pulang kampung, negerinya jauh. Mungkin dia perjalanan pulang berbulan-bulan ya, mungkin 2 bulan datangnya, 2 bulan lagi. Artinya nyampe lagi mungkin 4 bulan, 5 bulan. Dan dia menyampaikan mau nitipkan harta. Dulu kalau uang itu kan emas. Kalau dinar itu namanya mata uang emas. Kalau dirham mata uang perak. Dititipkan mungkin 1 karung uangnya. Titip. Ya dah, titip ke saya. Akhirnya orang ini pulang. Dulu belum ada pesawat terbang. Ini 1000 tahun lebih yang lalu ya. 1200 tahun yang lalu. Kira-kira dapat 4 bulan atau 5 bulan, dia datang lagi membawa keluarganya ke Mekah. Sampai di Mekah, setelah sewa tempat tinggal, beli atau sewa, mendatangi Imam Sufyan. Gimana guru? Ya datangi. Kamu kan sudah saya antarkan yang dititipkan kepada anu-anu. Didatangi orang yang dititipkan uang itu. Sampai di sana, ternyata orang yang dititipkan itu sudah meninggal. Aduh, gimana uang saya, orangnya meninggal. Datang lagi sama Imam Sufyan. Gimana? Orangnya meninggal Buya. Ya kalau meninggal datangi anaknya kata.
Datangi anaknya. Anaknya datangi. Akhirnya setelah datang pada anak-anaknya kasih tahu, gimana nama saya ini, saya dari umrah sana. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya titipkan uang sama ayah kalian, jumlahnya sekian. Lalu kata anak-anaknya, kami gak tahu katanya. Almarhum dulu gak ngasih tahu kalau menerima titipan uang dari kalian. Dan uangnya gak ada pada kami. Uang sebanyak itu gak ada pada kami. Kami gak tahu kalau ada titipan itu. Akhirnya orang gini sumpah, gimana ini? Sudah terlanjur datang ke sini sama keluarga, uangnya gak ada. Akhirnya datang sama gurunya Imam Sufyan. Gimana guru? Buya, ini anak-anaknya gak tahu. Dan gak ada yang tahu kalau saya nitipkan uang sama dia. Uangnya gak ada juga katanya. Akhirnya apa? Kata Imam Sufyan, nanti kamu sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam. Terus kamu panggil nama orang itu. Nama itu namanya Fulan bin Fulan. Kamu panggil. Jadi sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam, panggil yang namanya orang itu. Kalau dia nanti menjawab, merespon jawaban kamu, ya tanya, uang kamu di mana? Akhirnya tengah malam dia datang ke sana. Kira-kira jam berapa ya? Kalau sini mungkin jam 3. Jam 3. Hai Fulan bin Fulan, Assalamualaikum Fulan bin Fulan. Dipanggil berkali-kali ternyata gak ada jawaban. Akhirnya besoknya datang kepada Imam Sufyan. Gimana? Gak ada jawaban Tuan Guru katanya. Gak jawab. Kata Imam Sufyan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti celaka dia. Karena kata para ulama dalam satu riwayat, orang-orang itu kalau meninggal husnul khotimah, arwahnya itu kumpul di bawah sumur Zam-Zam. Jadi kalau dipanggil di situ akan jawab. Dipanggil sepertiga malam. Terus gimana guru? Kamu datang ke negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhud. Itu orang-orang yang celaka, orang-orang binasa, rohnya di situ. Terus nanti sepertiga malam kamu panggil orang itu. Lalu kamu tanya, uang saya di mana gitu. Berangkat dia ke Yaman. Sampai di Yaman dicari yang namanya sumur Barhud. Dan itu terkenal memang sumur Barhud itu. Memang apa namanya? Arwahnya orang-orang fujjar, wa innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, arwahnya ada di sijjin, penjara di situ. Kalau orang-orang abrar, wa innal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang husnul khotimah ada di tempat yang namanya illiyin. Sebagian ulama mengatakan di Zam-Zam itu, di sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya tengah malam, kira-kira jam 3 malam dia panggil itu. Hai Fulan bin, Assalamualaikum, hai Fulan bin Fulan. Akhirnya jawab, ya salam, ada apa? Lalu dia bilang, saya yang namanya Anu si Anu, yang titip uang sama kamu. Uangnya ada di mana? Oh, uang kamu ada di rumah saya. Sampaikan sama anak saya. Di sebelah mana? Saya kubur di dalam tanah. Di dalam tanah, di bawahnya tiang sebelah sini. Tiang di rumah yang sebelah sini, di pinggirnya tiang ada di situ. Ya dah, makasih. Akhirnya pulang dia ke Mekah. Sampai di Mekah disampaikan kepada Imam Sufyan. Lalu dia bersama Imam Sufyan mendatangi anak-anaknya. Nah, terus gimana rumah saya? Kalau rumah saya digali tiangnya kan ambruk nanti. Oh enggak, nanti dibantu bareng-bareng. Kira-kira agak ambruk. Pokoknya digali. Akhirnya digali saudara. Setelah digali di kedalaman
beberapa senti, ternyata uangnya utuh ada di situ. Uang yang banyak beberapa kantong ada di situ. Dan tiang ini dikembalikan lagi, rumahnya gak apa-apa. Akhirnya orang ini berterima kasih pada Imam Sufyan. Terima kasih guru, ternyata uang saya masih utuh, katanya. Lalu kata Imam Sufyan, kamu dapat tugas dari saya. Tugas apa? Kamu datang lagi ke Yaman, ke Sumur Barhut. Kamu temui lagi si Anu yang kamu titipi uang. Terus gimana? Tanyakan, mengapa kamu nasibnya seperti ini? Arwahnya kumpul sama arwahnya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Tanyakan mengapa. Oh, kalau tugas seperti ini ringan Tuan Guru, kan cuma jalan-jalan, katanya. Saya pergi ke sana. Akhirnya berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman, didatangi Sumur Barhut. Kira-kira jam 3 malam dia datang lagi, lalu panggil, Assalamualaikum, Yai Fulan bin Fulan, mana kamu? Akhirnya dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa? Ada salam dari Imam Sufyan bin Uyainah, guru kita. Ya, gimana? Saya suruh tanya sama kamu. Kamu ini kan ahli ibadah, orangnya baik. Mengapa nasib kamu, arwah kamu ada di sini? Kamu ini nasibnya tidak baik. Kenapa? Kata orang itu, saya ini dulu rajin beribadah tapi tidak ikhlas. Saya ini riya, makanya ditaruh di sini oleh Allah, katanya. Ini riya, saudara. Akhirnya dia pulang menyampaikan sama Imam Sufyan. Nah, ini artinya apa? Ikhlas itu penting di dalam beribadah. Ikhlas. Dan riya itu berbahaya. Yang mulia ini, pertama dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh, termasuk sholat jamaah yang paling afdal itu adalah sholat subuh. Sholat subuh ini sholat berjamaah paling besar pahalanya. Mengapa? Karena ngantuk yang mau bangun itu. Beda dengan sholat maghrib. Yang kedua, kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Tema yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini adalah seputar niat dan ikhlas di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar agar mereka beribadah kepada Allah seraya memurnikan agama kepadanya. Artinya, apa yang kita lakukan di dalam beribadah ini semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas ini memang diperintahkan oleh Allah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, jangan lupa niat. Niatnya yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masing orang akan diperoleh apa yang dia niatkan. Dan biasanya niatan seseorang itu terlontar melalui ucapan-ucapannya. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Di dalam hadis ini dikatakan setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Karenanya apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, dunia maupun akhirat, jangan lupa niatnya. Karena yang diperoleh oleh seseorang itu adalah apa yang dia niatkan. Dan ini banyak kejadian ya, banyak peristiwa. Ini masalah duniawi, belum masalah ukhrawi. Gimana? Kadang ada saudara-saudara kita berangkat kerja ke luar negeri.
Misalnya yang dekat-dekat sini, misalnya Malaysia. Ditanya dia, kamu ngapain ke Malaysia? Dia bilang cari kerja. Niatnya cari kerja. Akhirnya apa? Sampai di sana cuma dapat kerja. Mau berangkat, dia pinjam uang modal sama saudara-saudaranya. Sampai di sana hutangnya dilunasi. Setelah kerja mau selesai, oleh bosnya yang di sana ya dilaporkan sama polis, ditangkap sama polis, dipulangkan ke sini. Tidak dibayar. Mengapa? Karena niatnya mencari kerja. Artinya apa? Niat itu ya memang perlu ditata, perlu diperbaiki. Itu niat. Itu niat di dalam urusan dunia. Lebih-lebih niat di dalam urusan akhirat. Ini harus lebih lagi. Dan ini, masalah niat ini ada hubungannya ya. Masalah ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah. Ini ada hubungannya dengan persoalan lain. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah syirik kecil. Syirik kecil itu artinya apa? Syirik kecil itu artinya riya. Melakukan sesuatu karena ingin penghargaan, ingin dipandang, ingin penghormatan dari sesama makhluk. Itu namanya riya. Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Kalau syirik akbar seperti menyembah berhala, mengharap pada berhala, itu Rasulullah tidak terlalu khawatir. Mengapa tidak terlalu khawatir? Umat Islam dilindungi dari itu. Kebanyakan umat Islam dijaga oleh Allah. Yang khawatir itu cuma orang-orang Wahabi. Rasulullah tak khawatir, tapi orang Wahabi khawatir. Kalau syirik akbar ini, umat Islam dilindungi oleh Allah. Mengapa dilindungi? Itu ada garansi, ada jaminan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi umat Islam ini golongan terbaik, di mana kamu senantiasa menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya bagaimana? Di dalam ayat ini ada garansi umatnya Rasulullah ini selalu beriman kepada Allah. Artinya kalau terjerumus dalam kekafiran, terjerumus dalam kesyirikan, maksudnya syirik akbar, itu jarang terjadi. Ya memang ada tapi jarang. Misalnya umat Islam yang pindah agama dari muslim ke non muslim itu ada, tapi tidak ramai. Atau yang menyembah berhala atau percaya pada kepercayaan lama itu ada, tapi tidak ramai. Karena ada garansi. Yang banyak ini adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu artinya apa? Syirik kecil itu artinya riya. Riya itu cari perhatian, cari pencitraan. Dan ini menjelang 2024 ini mungkin mulai orang-orang riya itu. Cari pencitraan, cari perhatian. Asalnya gak rajin ke masjid, gak rajin hadir kajian. Ada orang-orang hadir kajian dan duduk di depan. Kadang-kadang mulai ada. Itu termasuk riya apa enggak? Kira-kira termasuk apa enggak kalau ingin dipilih itu? Ya mungkin masuklah, masuk itu. Karenanya jangan terlalu peduli ya dengan orang-orang yang mulai sekarang ini pencitraan terus.
Kita gak perlu peduli. Nah, ini ikhlas. Jadi artinya apa? Di dalam beribadah, yang pertama di dalam beramal, amal ibadah yang kita lakukan pertama kali itu adalah niat. Jangan lupa niat. Dan ibadah yang kita lakukan itu harus dijaga keikhlasannya. Ikhlas itu benar-benar dijaga. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya secara bahasa memurnikan. Kok disebut memurnikan? Apa yang kita lakukan ini murni semata-mata karena Allah, bukan karena campuran karena seseorang selain Allah. Bukan karena seperti itu. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas ini saudara, ini ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ikhlas ini ada 3 tingkatan, kata para ulama. Apa saja? Yang pertama, tingkatan ikhlas yang pertama, ada orang beribadah kepada Allah. Orang itu beribadah, beramal soleh, bersedekah, atau apapun yang dia lakukan semata-mata karena mengagungkan Allah, karena cinta kepada Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk dia sembah. Ini ikhlas. Dia beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga dan bukan karena takut neraka, tetapi karena apa? Karena cinta pada Allah. Karena cinta, karena rindu. Gak mikir surga neraka, gak mikir. Yang dipikirkan itu Allah. Ini ibadah yang, ini ikhlas yang level pertama, ikhlas tingkatan pertama. Dan ini bukan ikhlas levelnya orang-orang macam kita. Bukan. Ini mungkin ini ikhlasnya para aulia ya, para kekasih Allah yang besar-besar itu, para aulia kibar. Dan ini ikhlas paling kuat. Ikhlas yang seperti ini, ikhlas yang semacam ini, itu tidak akan goyah. Ibadahnya orang yang ikhlasnya seperti ini, yang semata-mata karena Allah, tidak akan goyah. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap beribadah karena ibadahnya semata-mata karena Allah. Nah, untuk mencapai seperti ini bagaimana? Ini harus rajin beribadah, memang harus rajin beribadah, ibadah terus, menjauhi maksiat, mujahadah, rajin beribadah, bisa mencapai seperti itu. Kemudian imannya diperbaiki. Ini level yang pertama. Lalu ada level yang kedua. Level kedua bagaimana? Ada orang beribadah kepada Allah. Dia benar-benar beribadah kepada Allah, rajin beribadah semata-mata karena Allah, tapi ada tujuan, motivasi. Apa motivasinya? Ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Ini level kedua. Ini kata para ulama disebut dengan ibadatut tujjar. Ibadahnya para peniaga, ibadahnya para pedagang. Gimana pedagang? Saudara datang ke toko, ke kedai, lalu tanya, ini harganya berapa? Harganya 10.000. Saudara bayar 10.000, saudara dapat barang itu. Saudara ikhlas ngasih uang. Mengapa ikhlas? Karena dapat barang. Dia ikhlas ngasih barang sama saudara karena dapat uang. Coba gak ada barang, gak keluar uangnya. Ini namanya ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Dan ini tidak sekuat yang level pertama. Mengapa tidak sekuat yang level pertama? Karena seandainya Allah tidak menjanjikan dengan surga dan tidak nakut-nakuti dengan neraka, orang ini tidak beribadah. Untuk apa ibadah? Besok kan gak ada apa-apa. Ini ibadahnya yang level kedua, ikhlas level kedua. Ada ikhlas level ketiga. Kalau ikhlas level ketiga ini bagaimana? Ada orang rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat berjamaah, rajin sholat duha, atau amal ibadah yang lain.
Tujuannya apa? Dia ingin hidupnya di dunia sejahtera. Karena dia mendengar keterangan dari para ulama, dari kiai, di dalam Al-Quran diterangkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, rajin beribadah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, dan Allah akan memberinya rizki padanya dari jalan yang tak disangka-sangka. Saya ini susah hidup mungkin karena nakal beribadah, jarang ke masjid, rajin ke masjid, biar gak susah hidup di dunia. Nah, ini artinya apa? Ini ikhlas level ketiga. Dia ibadahnya karena Allah, ibadah kepada Allah, tapi harapannya ingin meraih, menginginkan kehidupan sejahtera di dunia, bukan akhirat. Nah, kira-kira yang ketiga ini kelasnya kita, bukan kelas yang kedua. Jarang orang, kamu kenapa rajin begini? Ingin masuk surga tuh jarang. Yang takut itu, kenapa kamu tidak maksiat? Katanya kalau maksiat susah cari kerja. Jadi orang meninggalkan maksiat karena biar di dunia itu enak hidupnya. Banyak yang begitu. Kebanyakan ikhlas level ketiga. Dan ikhlas yang level ketiga ini rentan. Rentan bagaimana? Rentan untuk dilemahkan, untuk goyah. Mudah goyah. Kok mudah goyah? Misalnya saudara misalnya nyalek, ingin menjadi DPR, datang pada Buya, pada tuan guru, gimana caranya agar orang ini pilih saya? Orang ini biar pilih saya, caranya gimana? Apa amalan yang perlu saya lakukan? Dikasih, kamu tiap malam sholat hajat 12 rakaat. Suruh sholat hajat 12 rakaat. Kamu baca ini. Coba saya tanya, kira-kira kalau orang ini sukses jadi caleg, masih rutin enggak tahajudnya? Masih sholat hajat 12 rakaat? Enggak kan? Kira-kira kalau gagal, enggak jadi, kira-kira tetap beribadah? Masih beribadah? Enggak ibadah. Yang kadang-kadang ngasih sedekah, karena dia nyalek tetangganya dikasih semua. Ada yang dikasih kompor gas, ada yang dikasih panci, dikasih periuk, kasih apa. Habis itu ternyata terpilih. Kira-kira ngasih lagi setelah itu? Gak ngasih lagi ya. Kalau gak terpilih, kira-kira diminta lagi apa enggak yang dikasihkan? Ada yang diminta lagi? Gak ikhlas berarti itu. Ini gak ikhlas saudara. Artinya rentan memang. Karenanya kita ini ibadah apapun itu perlu dijaga. Ini semata-mata karena Allah apa enggak? Dan kalau karena Allah, harapan kita ini untuk dunia apa untuk akhirat? Ini perlu evaluasi, perlu introspeksi. Mengapa? Karena di bawahnya level ketiga ini bukan ikhlas lagi namanya. Yang di bawahnya level ketiga ini namanya riya. Kalau orang itu beribadah itu riya, karena pencitraan, karena pamer, ingin dipuji oleh orang, itu gak dapat apa-apa, malah disiksa oleh Allah di akhirat. Na'udzubillah min. Ini ada cerita, diriwayatkan ya di kitab-kitab ulama salaf. Misalnya di dalam kitab Syarhus Sudur bi syarhi ahwalil mauta wal qubur, karangan Imam As-Suyuti, tentang pentingnya ikhlas. Suatu ketika ada orang kaya dari Khurasan. Khurasan ini sekarang ini daerah-daerah seperti Iran, Azerbaijan, Afghanistan tuh Khurasan. Ada orang kaya dari Khurasan pergi ke Mekah, mungkin ibadah haji atau apa. Hartanya banyak sekali dibawa ke sana.
Orang dulu itu kalau kemana-mana, dulu kan belum ada ATM kan. ATM dulu belum ada. Kalau sekarang pergi kemana-mana nggak punya uang, yang penting punya ATM, bisa ditarik di Arab itu. Yang penting ada isinya ATM-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ini orang kaya raya pergi ke tanah suci. Lama-lama setelah menikmati ibadah di tanah suci, dia mikir, kok enak ibadah di sini. Dekat dengan Baitullah, banyak para ulama dari mana-mana berdatangan, silih berganti. Banyak orang soleh berdatangan ke tanah suci. Akhirnya apa? Dia punya niatan pindah rumah. Karena orang kaya, yang enak beli rumah sini. Cuma keluarga saya ada di Khurasan. Sedangkan harta saya bawa banyak di sini. Gimana caranya? Akhirnya beliau mendatangi seorang ulama, Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Didatangi Imam Sufyan karena beliau memang sering ikut kajian Imam Sufyan. Akhirnya minta bicara secara pribadi dengan Imam Sufyan. Setelah bicara secara pribadi, tanya, perlu apa kamu? Buya, saya ini mau pulang ke Khurasan, ke kampung, untuk mengambil keluarga saya, istri dan anak-anak saya, mau saya bawa ke sini, tinggal di sini. Terus harta saya yang banyak ini gimana kalau saya titipkan sama Buya? Loh, saya ini kiai, saya ini Buya, masa jaga ini katanya. Saya ini sibuk ngajar. Loh terus caranya gimana? Gini aja lah, saya punya kenalan orang Mekah. Punya kenalan orang Mekah, orangnya amanah. Orangnya kaya, titipkan ke dia. Saya antarkan kamu. Akhirnya orang ini diantarkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah pada orang kaya, orang Mekah itu. Dikasih tahu kalau ini mau pulang kampung, negerinya jauh. Mungkin dia perjalanan pulang berbulan-bulan, ya mungkin 2 bulan, datangnya 2 bulan lagi. Artinya nyampe lagi mungkin 4 bulan, 5 bulan. Dan dia menyampaikan mau nitipkan harta. Dulu kalau uang itu kan emas. Kalau dinar itu namanya mata uang emas. Kalau dirham mata uang perak. Dititipkan mungkin 1 karung uangnya. Titip. Ya dah, titip ke saya. Akhirnya orang ini pulang. Dulu belum ada pesawat terbang. Ini 1000 tahun lebih yang lalu ya. 1200 tahun yang lalu. Kira-kira dapat 4 bulan atau 5 bulan, dia datang lagi membawa keluarganya ke Mekah. Sampai di Mekah, setelah sewa tempat tinggal, beli atau sewa, mendatangi Imam Sufyan. Gimana guru? Ya datangi. Kamu kan sudah saya antarkan yang dititipkan kepada anu-anu. Didatangi orang yang dititipkan uang itu. Sampai di sana, ternyata orang yang dititipkan itu sudah meninggal. Aduh, gimana uang saya orangnya meninggal? Datang lagi sama Imam Sufyan. Gimana? Orangnya meninggal Buya. Ya kalau meninggal datangi anaknya kata. Datangi anaknya. Anaknya datangi. Akhirnya setelah datang pada anak-anaknya kasih tahu, gimana nama saya ini, saya dari umrah. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya titipkan uang sama ayah kalian, jumlahnya sekian. Lalu kata anak-anaknya, kami gak tahu katanya. Almarhum dulu gak ngasih tahu kalau menerima titipan uang dari kalian. Dan uangnya gak ada pada kami. Uang sebanyak itu gak ada pada kami. Kami tidak tahu kalau ada titipan itu.
Akhirnya orang ini sumpah, gimana ini? Sudah terlanjur datang ke sini sama keluarga, uangnya gak ada. Akhirnya datang sama gurunya Imam Sufyan. Gimana guru? Buya, ini anak-anaknya gak tahu. Dan gak ada yang tahu kalau saya nitipkan uang sama dia. Uangnya gak ada juga katanya. Akhirnya apa? Kata Imam Sufyan, nanti kamu sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam. Terus kamu panggil nama orang itu. Nama itu namanya Fulan bin Fulan. Kamu panggil. Jadi sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam, panggil yang namanya orang itu. Kalau dia nanti menjawab, merespon jawaban kamu, ya tanya, uang kamu di mana? Akhirnya tengah malam dia datang ke sana. Kira-kira jam berapa ya? Kalau sini mungkin jam 3. Jam 3. Hai Fulan bin Fulan, Assalamualaikum Fulan bin Fulan. Dipanggil berkali-kali ternyata gak ada jawaban. Akhirnya besoknya datang kepada Imam Sufyan. Gimana? Gak ada jawaban Tuan Guru katanya. Gak jawab. Kata Imam Sufyan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti celaka dia. Karena kata para ulama dalam satu riwayat, orang-orang itu kalau meninggal husnul khotimah, arwahnya itu kumpul di bawah sumur Zam-Zam. Jadi kalau dipanggil di situ akan jawab. Dipanggil sepertiga malam. Terus gimana guru? Kamu datang ke negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Itu orang-orang yang celaka, orang-orang binasa, rohnya di situ. Terus nanti sepertiga malam kamu panggil orang itu. Lalu kamu tanya, uang saya di mana gitu. Berangkat dia ke Yaman. Sampai di Yaman dicari yang namanya sumur Barhut. Dan itu terkenal memang sumur Barhut itu. Memang apa namanya? Arwahnya orang-orang fujjar, wa innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, arwahnya ada di sijjin, penjara di situ. Kalau orang-orang abror, wa innal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang husnul khotimah ada di tempat yang namanya illiyin. Sebagian ulama mengatakan di Zam-Zam itu, di sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya tengah malam, kira-kira jam 3 malam dia panggil itu. Hai Fulan bin, Assalamualaikum, hai Fulan bin Fulan. Akhirnya jawab, ya salam, ada apa? Lalu dia bilang, saya yang namanya Anu si Anu, yang titip uang sama kamu. Uangnya ada di mana? Oh, uang kamu ada di rumah saya. Sampaikan sama anak saya. Di sebelah mana? Saya kubur di dalam tanah. Di dalam tanah, di bawahnya tiang sebelah sini. Tiang di rumah yang sebelah sini, di pinggirnya tiang ada di situ. Ya dah, makasih. Akhirnya pulang dia ke Mekah. Sampai di Mekah disampaikan kepada Imam Sufyan. Lalu dia bersama Imam Sufyan mendatangi anak-anaknya. Nah terus gimana rumah saya? Kalau rumah saya digali tiangnya kan ambruk nanti. Oh enggak, nanti dibantu bareng-bareng. Kira-kira agak ambruk. Pokoknya digali. Akhirnya digali saudara. Setelah digali di kedalaman beberapa senti, ternyata uangnya utuh ada di situ. Uang yang banyak beberapa kantong ada di situ. Dan tiang ini dikembalikan lagi, rumahnya gak apa-apa. Akhirnya orang ini berterima kasih pada Imam Sufyan. Terima kasih guru, ternyata uang saya masih utuh katanya. Lalu kata Imam Sufyan, kamu dapat tugas dari saya. Tugas apa? Kamu datang lagi ke Yaman, ke sumur Barhut. Kamu temui lagi si Anu yang kamu titipi uang. Terus gimana? Tanyakan, mengapa kamu nasibnya seperti ini? Arwahnya kumpul sama arwahnya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Tanyakan mengapa.
Oh, kalau tugas seperti ini ringan Tuan Guru, kan cuma jalan-jalan katanya. Saya pergi ke sana. Akhirnya berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman, didatangi sumur Barhut. Kira-kira jam 3 malam dia datang lagi, lalu panggil, "Assalamualaikum, Yai Fulan bin Fulan, mana kamu?" Akhirnya dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya, ada apa?" "Ada salam dari Imam Sufyan bin Uyainah, guru kita." "Ya, gimana?" "Saya suruh tanya sama kamu. Kamu ini kan ahli ibadah, orangnya baik. Mengapa nasib kamu, arwah kamu ada di sini? Kamu ini nasibnya tidak baik. Kenapa?" Kata orang itu, "Saya ini dulu rajin beribadah tapi tidak ikhlas. Saya ini riya, makanya ditaruh di sini oleh Allah," katanya. Ini riya, saudara. Akhirnya dia pulang menyampaikan sama Imam Sufyan. Nah, ini artinya apa? Ikhlas itu penting di dalam beribadah. Ikhlas. Dan riya itu berbahaya. Dan ikhlas ini, kita ini selain wajib ikhlas ya di dalam beribadah, dan harus rajin beribadah, dan tidak boleh meninggalkan ibadah karena alasan tidak ikhlas. Misalnya saudara ada sumbangan di masjid, uangnya sudah dikeluarkan yang merah. Berapa yang merah itu? 100. Karena kanan kirinya lihat, akhirnya aduh nanti gak ikhlas, ini gak jadi. Ambil yang hijau-hijau yang agak kurang terang tuh, berapa? Yang harganya agak abu-abu itu berapa itu? 2.000. Wah, ini ajalah yang penting ikhlas. Jangan begitu. Gak boleh begitu. Orang itu gak boleh meninggalkan amal hanya karena takut tidak ikhlas. Ya sudah, tetap beramal, minta ikhlas kepada Allah. Ya Allah, saya ini mungkin gak ikhlas, tapi saya minta. Karenanya kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlid nasi riya. Orang tidak beramal karena manusia itu riya. Mengapa kamu tidak beramal, tidak melakukan amal soleh? Takut riya. Itu riya itu, nggak boleh. Wal amal li ajlihim syirkun. Kalau orang beramal soleh karena manusia, itu namanya syirik, syirik asghar. Dikatakan syirik karena ini dosanya dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Orang riya ini walaupun syirik, syiriknya bukan keluar dari Islam. Kalau syirik akbar, syirik besar, itu keluar dari Islam. Dan ikhlas ini sulit, saudara. Mengapa sulit? Kadang-kadang kita ini merasa ikhlas di dalam beramal, tapi sebenarnya ada riya di situ. Sebenarnya ada riya. Karenanya orang itu jangan merasa ikhlas, khawatir ada riya di situ. Berat memang menjaga amal. Ini ada ulama salaf. Ada ulama salaf rajin ke masjid. Dan dia ini kalau sholat Jumat selalu datang awal, ada di shaf pertama. Dan dia berusaha ikhlas. Setelah waktu berjalan 25 tahun ya, dia rajin beribadah, duduk di depan terus. Suatu ketika mungkin tahajud malam, kecapean, ke masjid terlambat. Karena ke masjid terlambat, sampai di masjid ternyata masjid sudah penuh, gak bisa duduk di depan. Dia sudah dikenal kalau biasa duduk di depan. Karena gak bisa duduk di depan, akhirnya dia merasa malu sama orang. Setelah merasa malu, akhirnya dia introspeksi. Apa kata dia? Berarti selama ini saya tidak ikhlas duduk di depan. Mengapa? Buktinya karena terlambat saya merasa malu. Akhirnya dia menangis kepada Allah. Ya Allah, 25 tahun saya beribadah tidak ikhlas. Artinya apa? Merasa ikhlas tapi sebenarnya tidak ikhlas.
Karenanya orang-orang soleh ya, para ulama, orang-orang soleh gak berani merasa ikhlas itu. Jangan-jangan merasa ikhlas padahal gak ikhlas. Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang gak kenal Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad ini kerjanya mengajar. Beliau ini kerjanya mengajar. Hadis yang dihafal itu 1 juta. Beliau ditanya, guru, sampeyan ini mencari ilmu hadis, hafal sekian. Itu kira-kira itu karena Allah apa enggak? Kata beliau apa? Saya enggak tahu katanya. Karena Allah apa enggak saya enggak tahu. Itu berat. Yang jelas saya ini senang pada ilmu, tapi kalau itu karena Allah saya enggak tahu. Artinya bagaimana orang seperti beliau enggak berani merasa karena Allah enggak berani. Apalagi disampaikan saya ini ikhlas. Apalagi ikhlasnya disampaikan. Kamu kok senang bersedekah? Ya, kita itu harus ikhlas. Saya ini ikhlas karena Allah. Jangan macam-macam begitu. Ikhlas kok diberitahukan sama orang. Jangan-jangan bilang ikhlas sebenarnya agak ikhlas. Karena berat memang. Ikhlas ibadah karena Allah itu berat sekali. Tapi orang tuh harus rajin beribadah. Orang beramal soleh, beribadah itu perlu yang rajin. Dan perlu dijaga niatnya agar benar-benar ikhlas. Dan ikhlas itu persoalan yang berat saudara. Selain karena 3 level, 3 tingkatan, untuk menuju level ketiga saja, itu kalau amal ibadah terang-terangan itu berat. Makanya sebagian amal ibadah itu dianjurkan di rumah. Sholat itu kalau sholat fardu yang bagus kan di masjid kan. Itu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah seperti sholat tahajud itu di rumah. Makanya sholat tahajud itu tidak disunnahkan berjamaah di masjid. Tapi disunnahkan sholat sendiri-sendiri di rumah. Mengapa sholat sendiri-sendiri di rumah? Agar seseorang itu punya ibadah yang tidak diketahui orang lain. Kalau keluarganya tahu gak apa-apa. Keluarganya ajak sholat, tapi tetangganya jangan sampai tahu. Jadi orang berangkat ke masjid menjelang subuh baru berangkat ke masjid. Tapi dia mungkin bangun jam 3 atau setengah 4. Mengapa bangun jam sekian? Sholat tahajud di rumah. Dan ini setelah seseorang ini, orang ini kadang-kadang jam 3 malam bangun sholat tahajud. Gak ada yang tahu, senang dia. Karena gak ada yang tahu, ikhlas karena Allah. Kadang-kadang menjaga amal ini berat lagi. Mengapa berat? Kadang-kadang ujub timbul. Kalau orang-orang kecil macam kita ini, ada seorang ulama ya, Habib siapa, ulama besar dulu. Kata beliau apa? Kalau orang-orang macam kita kadang sudah ikhlas, menjaganya berat pula. Kenapa? Kadang-kadang ujubnya timbul. Ujub itu artinya apa? Kagum pada amalnya dirinya sendiri. Tolah-toleh dia mikir-mikir, di sini nih kayaknya saya aja yang sholat malam, yang lain tidur semua. Alhamdulillah, akhirnya ujub, hangus pahalanya. Dulu ada seorang ulama soleh. Ada ulama soleh, anaknya tengah malam pukul 2 bangun sholat tahajud. Sementara kawan-kawannya, tetangganya pada tidur. Anaknya bingung sama ayahnya, ya apa? Kenapa orang-orang gak mau bangun malam sholat tahajud katanya. Lalu kata ayahnya apa? Saya ini lebih senang kamu tidur, gak usah sholat tahajud, daripada kamu sholat tahajud lalu membicarakan orang katanya. Habis pahala kamu, malah dapat dosa. Kamu tidak menjaga kemuliaan umat Islam yang lain, membicarakan mereka karena gak sholat tahajud. Mengapa? Karena ini amalan sunnah. Dan amalan sunnah ini rahasia sendiri-sendiri. Jadi memang sebagian amal itu memang di rumah, dianjurkan di rumah. Tujuannya apa? Untuk menjaga keikhlasan. Seperti sholat duha. Ya sholat duha itu yang bagus di rumah.
Kalau di sini ya mungkin sholat isyraq 2 rakaat aja. Nanti mau nambah tambah di rumah, jangan banyak-banyak di sini. Cukup 2 rakaat. Ya banyak ya gak apa-apa juga sebenarnya kalau memang bagi orang yang biasa gak pulang ke rumah karena rumahnya di masjid itu gak apa-apa. Kalau orang-orang dulu ini sampai ibadahnya kadang keluarganya sendiri menjaga keikhlasan, keluarganya gak tahu kalau dia beribadah. Sebagian ulama dulu, ulama salaf, ada 40 tahun tiap hari puasa, keluarganya gak tahu. Mengapa? Dia pagi-pagi berangkat kerja oleh keluarganya dikasih bekal makanan untuk sarapan pagi sama makanan malam. Ternyata bagaimana? Di perjalanan dia sedekahkan pada orang-orang. Tetangganya menganggap dia makan, sementara orang-orang yang dia kasih makan, dia sedekah makan, sudah makan di rumahnya. Orang-orang tahu kalau selama ini beliau berpuasa. Setelah orang yang biasa dikasih konfirmasi sama keluarganya, orang tua kamu ini baik katanya. Kenapa? Tiap hari ngasih makan pada kami, 2 bungkus dikasihkan pada keluarga kami tiap hari. Akhirnya keluarganya baru tahu, oh ternyata ayah kami ini puasa selama 40 tahun. Makanannya dikasihkan orang. Puasa 40 tahun keluarganya gak tahu. Itu keluarganya gak tahu, apalagi tetangganya. Sekarang ini kadang-kadang baru puasa 1 hari, 1 kampung dengar semua. Ini kapan dia ini punya amalan yang ikhlas karena Allah? Kalau orang dulu itu sampai keluarganya gak tahu beribadah itu. Sekarang kan gak, kadang-kadang itu dipamer-pamer. Kadang-kadang dia pergi umrah, mau berangkat, posting dulu, doakan ya mau berangkat tanah suci. Nanti sampai di sana, sampai di Masjid Nabawi, posting lagi. Postingnya juga membelakangi makam. Sudah gak sopan. Entah sholatnya khusyuk apa enggak, diposting lagi. Sampai di depan Ka'bah, posting lagi. Seluruh dunia lihat dia. Gak cukup keluarganya yang tahu. Karena musim posting. Kadang-kadang bangun malam, jam 2 malam bangun, diposting, alhamdulillah bisa nangis malam-malam pada Allah. Padahal gak nangis itu. Ya orang sekarang ini kadang-kadang bersedekah sama fakir miskin, kasih beras, difoto. Dah yang dikasihkan cuma 2 kilo, difoto, disebarkan lagi, bikin malu sama yang dikasih itu. Enggak sembunyi-sembunyi. Kalau orang dulu itu sembunyi-sembunyi, saudara. Ulama-ulama dulu, para ulama salaf. Imam siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Beliau itu punya amalan tiap malam ngasih makanan ke rumah orang fakir miskin sama janda-janda di Madinah. Gak ada yang tahu. Taunya setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat gak ada yang ngasih. Kata orang-orang, memang tiap malam ada orang taruh makanan di depan pintu, taruh gandum, taruh apa di depan pintu tiap malam. Gak tahu siapa, sedekah sembunyi-sembunyi. Tahunya kalau Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, putranya Sayyidina Husain. Orang tahunya beliau setelah beliau wafat. Jadi memang orang-orang dulu itu amalan-amalannya disembunyikan, saudara, gak ingin diketahui orang. Itu amalan-amalan sunnah. Adapun amalan-amalan wajib, ya memang harus ditampakkan. Seperti sholat Jumat, itu gak bisa. Kamu sholat Jumat di mana? Ya, gak diketahui orang. Berarti gak sholat itu. Karena kalau sholat Jumat harus ketahuan, memang syiar itu. Atau misalnya seperti zakat, ya, zakat wajib. Kalau zakat wajib itu harus diketahui. Makanya zakat itu kalau dulu ditarik oleh negara. Karena negara memang yang ngurus. Kalau gak ditarik negara harus diserahkan terang-terangan.
Dan gak bisa sembunyi-sembunyi. Kamu zakatnya gimana? Ya saya sembunyi-sembunyi, gak bisa. Berarti gak zakat itu. Kalau sodakoh sir, sodakoh rahasia, itu perlu memang dirahasiakan. Itu sodakoh. Karenanya amalan-amalan termasuk zikir. Zikir itu yang afdol, yang sir, yang rahasia. Yang paling utama zikir yang sir, yang kira-kira malaikat hafazah tidak tahu itu. Cuma menuju ke sana harus zikir jahar dulu, memang harus rajin zikir, baru zikir sir. Nah ini saudara-saudara, pentingnya kita menjaga ikhlas di dalam beramal. Tentunya kita harus banyak beramal seperti ulama-ulama dulu. Dan amal itu perlu kita jaga. Jaga sebaik-baiknya, jangan sampai orang lain tahu. Biar Allah saja yang tahu. Itu rahasia kita dengan Allah. Setelah itu kita rahasiakan, kita perlu jaga. Jangan sampai ujub. Ujub itu artinya apa? Merasa dirinya orang paling baik di situ. Merasa lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang di sekitar kita, kita ibadah sekian. Orang lain lebih banyak dari kita ibadahnya. Orang lain lebih khusyuk, lebih ikhlas dari kita. Kadang-kadang, cuma kita gak tahu. Karenanya hati-hati masalah ini. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian subuh kali ini. Tentang pentingnya ya, perlunya kita menjaga niat di dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan, itu semata-mata karena Allah. Kemudian selain menjaga niat di dalam ibadah karena Allah, juga ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Lalu amal ibadah itu kita jaga. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian subuh. Karena ini Ahad pagi, jadi gak banyak yang bergerak mau pergi itu. Karena memang hari libur. Sebelum kita off, mungkin ada yang mau ditanyakan. Entah seputar Wahabi atau seputar apa begitu. Atau apa saja. Ada. Takut tidak ikhlas mau tanya. Apa? Ya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Tat, saya mau nanya. Jadi misalkan kita udah melakukan ibadah nih Tat, udah banyak ibadah yang kita lakukan kan. Cuma ternyata selama ini ibadah yang kita lakukan itu nggak ikhlas karena Allah. Ternyata ria gitu kan niatnya. Nah itu ketika kita udah taubat nih gitu kan, terus menyadari semua itu salah gitu, akan ibadah-ibadah yang kita sebelumnya itu memang niatnya itu karena ria gitu kan. Itu apakah setelah kita taubat tadi, apakah status ibadah yang udah kita kerjakan tadi berubah menjadi status yang diterima Allah gitu Tat? Atau hangus begitu aja gitu Tat? Syukron Tat. Bisa saja ya, kalau ada orang beribadah, dia mungkin karena kebodohannya, karena apa, ternyata tidak ikhlas. Setelah dia tahu lalu bertaubat kepada Allah, bisa saja nanti dia dikasih pahala oleh Allah. Bisa saja. Tapi gak pasti itu. Tapi yang jelas kalau sudah bertaubat, dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni dosanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau dia sudah bertaubat. Ada lagi. Ini ada waktu 3 menit.
Jadi karena beratnya menjaga ikhlas, sampai-sampai di kalangan ulama sufi itu ada kelompok malamatiyah. Jadi kelompok ini orang-orang yang tidak menampakkan amal soleh karena takut diketahui orang, tapi rajin beribadah. Sampai ada seperti itu dulu. Kalau orang-orang dulu itu ibaratnya punya emas permata, tapi luarnya dilapisi yang kotor biar gak kelihatan. Benar-benar disembunyikan kalau orang dulu. Dan jangan dibalik, sebenarnya isinya kotoran tapi kemasannya bagus. Jadi hati-hati memang. Ada lagi? Kalau gak ada kita, ya gimana? Takdir baik dan takdir buruk ini Pak Ustaz. Dalam kehidupan sehari kita kan kadang-kadang ketika tiba musibah kita merasa ini takdir buruk kita. Apakah itu penyakit, miskin, kecelakaan dan segala macamnya. Tetapi kan di balik situ ada hikmahnya. Jadi intinya tidak ada takdir itu yang buruk. Tapi di satu sisi kita harus percaya dengan takdir baik dan takdir buruk. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi memang ya, apapun yang terjadi pada kita, menurut akidah umat Islam, akidah kita, kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semuanya adalah takdir Allah. Maksudnya takdir Allah itu memang rencana Allah dan ketentuan Allah. Lalu kalau kita misalnya kita ini menerima musibah, sakit apa, maka bagaimana? Ini tuntutan agama kita ini bersabar kepada Allah. Berarti kita disuruh bersabar dan kembali kepada Allah. Kalau misalnya kita ditimpa kesulitan ekonomi atau musibah atau apa, kita dituntut bersabar, kembali kepada Allah seraya mengingat dosa-dosa kita. Mungkin ini penghapus dosa-dosa saya. Saya pantesan, saya banyak dosanya dari kemarin-kemarin. Bisa seperti itu. Tapi kalau yang terjadi ini baik-baik, dapat rizki, pendapatannya meningkat, ya, kemudian pokoknya berhasil, maka tuntutan agama pada kita, kewajiban agama pada kita bersyukur. Alhamdulillah, ini semata-mata anugerah dari semata-mata. Dan ini dalam semua takdir yang Allah jalankan pada kita, itu biasanya memang yang terbaik pada kita. Yang terbaik seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak kaya, tidak begini. Ini tetangga kerja seperti saya, kok lebih banyak uangnya dari saya. Oh berarti saya ini dikasih sesuatu yang beda dengan dia. Mungkin ini yang terbaik bagi saya. Kadang-kadang seperti itu bagi seorang mukmin. Orang mukmin itu biasanya selalu berpikiran positif pada Allah. Oh ini yang terbaik. Sudahlah, ini yang terbaik buat saya. Syukuri aja. Karena kadang-kadang ya kita ini melihat, oh itu banyak uangnya, banyak asetnya. Saya agak banyak. Tapi kadang-kadang dia sholatnya telat-telat karena ngurus dunianya. Kamu beruntung gak punya seperti itu. Sholatnya bisa di masjid, bisa tidak telat-telat itu. Kadang seperti itu. Dan memang semuanya takdir dari Allah. Yang jelas kalau takdir dari Allah seperti itu. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, kita sholat subuh di masjid, mungkin sholat isyraq, sholat duha habis itu, mungkin tadi malam sholat tahajud, itu takdir dari Allah. Kalau yang kita terima seperti itu, maka bagaimana? Ru'yatul minnati minallah. Kita ini harus melihat, harus meyakini bahwa ini semata-mata anugerah dari Allah. Bukan karena kita ini hebat. Saya ini puasa berarti hebat, salah itu. Kita ini berpuasa
berarti Allah memberikan anugerah ibadah pada kita. Sama dengan ketika kita bersedekah. Ini bukan karena kita hebat, bukan. Mengapa? Allah memberikan rizkinya orang lain melalui kita. Anugerah pula dari Allah. Jadi apapun yang terjadi pada kita, itu semuanya semata-mata dari Allah. Ya macam-macam memang. Kalau kita berbuat dosa, dosa itu dari Allah juga sebenarnya. Maka bagaimana? Kita harus memohon ampunan kepada Allah. Karena yang terjadi kepada seorang hamba ada kalanya berupa ketaatan, amal ibadah. Ada kalanya berupa maksiat, ada kalanya berupa nikmat, ada kalanya berupa ujian. Kalau yang terjadi itu berupa ketaatan kepada Allah, amal ibadah, tiba-tiba kita ini kok senang beribadah, senang datang kajian, senang ngaji, maka kewajiban kita ru'yatul minnah. Harus tahu, harus yakin ini anugerah dari Allah. Kalau bukan anugerah dari Allah gak bisa ke sini. Mengapa? Tetangga saya lebih sehat dari saya gak bisa ke masjid. Karena gak dapat anugerah dari Allah. Kalau yang terjadi pada kita kemaksiatan, maka bagaimana? Harus istighfar. Dan orang itu boleh, alasan takdir itu boleh karena maksiat. Tapi harus istighfar. Tapi kalau dibuat bangga-bangga gak boleh. Kalau sebelum melakukan maksiat gak boleh. Misalnya bagaimana? Kamu kok maksiat? Ya takdir dari Allah. Kalau bangga gak boleh itu. Ya memang takdir. Tapi kita harus merendahkan diri pada Allah. Harus tawadhu. Harus bertaubat. Harus istighfar. Kalau sebelum melakukan gak boleh. Misalnya ada orang mau pergi ke tempat maksiat. Kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Mau apa? Maksiat bareng-bareng sama kawan. Loh, kamu mau maksiat? Takdir dari Allah. Gak boleh begitu itu. Tapi memang takdir. Orang maksiat memang takdir. Maka bagaimana? Berarti kita harus bertaubat, memohon ampunan pada Allah. Kalau yang terjadi pada kita ini kenikmatan, ya bersyukur. Alhamdulillah, ini semata-mata nikmat dari Allah. Kalau yang terjadi ujian, ya berarti bersabar memang. Jadi seperti itu. Yang terjadi pada manusia tidak lepas dari 4 perkara: taat, maksiat, nikmat, kemudian ujian. Pasti itu. Ada apa? Azab. Ada lagi. Terakhir ya, terakhir. Izin Pak Ustadz bertanya terkait dengan Habib Umar yang kemarin datang ke Jakarta. Itu videonya nampaknya dipotong di media, jadi imam. Itu bacaannya kalau di media itu memang karena tajudnya tidak jelas. Lalu disandingkan dengan Imam Salafi yang bacanya fasih. Lalu situ dibuat judulnya, masa seorang ulama yang diidolakan bacaannya seperti ini. Nah, ini apa komentar dari Kiai terhadap media yang seperti ini? Jadi memang begini ya, pertama Habib Umar itu ulama Yaman. Ulama Yaman, ulama Mesir, kalau yang bukan yang kori-kori itu memang bacaannya agak enteng dan itu sah. Jangankan ulama Yaman, hatta ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu bacaan Qur'annya kalau dibanding dengan kori-kori salah-salah memang. Ya karena beliau memang gak fokus di situ. Habib Umar itu fokusnya berdakwah dan mengajar. Jangankan Habib Umar, saya dibandingkan dengan imam tadi kalah saya. Artinya ya kalah fasih karena memang gak fokus di situ. Atau UZR siapa yang biasa ceramah, siapa Ustadz Al-Lof, ya gak fasih juga karena gak fokus di situ. Ya gak bisa dibandingkan begitu. Situ namanya anak-anak gitu itu. Tapi walaupun Habib Umar ya, Habib Umar itu bacaannya memang agak enteng.
Artinya tidak sefasih qori-qori. Sholat di belakang beliau lebih khusyuk daripada sholat di belakang imam yang fasih-fasih itu. Buktinya apa? Orang yang mendengarkan ceramah beliau itu kan banyak yang berubah setelah itu. Pengaruhnya ada. Jadi jangan dinilai seperti itu. Dulu itu ada seorang ulama ini fasih. Mau datang ziarah kepada seorang waliullah. Seorang waliullah. Terkenal wali orang ini. Yang ini tidak wali, tapi fasih bicaranya. Kalau baca Quran apa fasih. Setelah mengaji kepada waliullah ini, ternyata bacaannya tidak fasih. Ya mungkin kayak Habib Umar lah begitu. Akhirnya di dalam hatinya ada bisikan, dah fasih ya, padahal ini waliullah katanya. Selesai ngaji, dia mau keluar, ternyata di pintu ada singa. Dan dia gak berani, guru saya gak berani. Akhirnya kata gurunya, kamu ini yang dipikirkan cuma lidah kamu dari dulu yang diperbaiki katanya. Makanya takut sama singa. Hati kamu belum fasih sampai sekarang. Kamu yang fasih cuma lidah, hatinya gak fasih. Akhirnya singa itu suruh pergi. Ibaratnya macam seperti itu. Memang ada ya orang-orang yang diurus lidahnya saja, hatinya gak diurus. Memang perlu ada orang yang fasih-fasih ada. Tapi gak bisa kalau semuanya fasih, gak bisa. Karena gak semua orang itu ya fokus jadi imam, fokus jadi apa, gak bisa. Ada orang fokusnya mengajar adab. Saya rasa itu ya. Jadi yang Habib Umar ya kalau jumpa kita sholat di belakang beliau. Kalau ada imam yang fasih kita pindah sama beliau. Kecuali kalau yang fasih itu ilmunya selevel Habib Umar, gak apa-apa di belakangnya. Dan ini yang bertanya ini, atau mungkin Wahabi ya, yang ini gandeng-gandeng. Dia cuma menata lidahnya aja, ilmunya sama hatinya jelas gak ditata. Tapi Wahabi hatinya memang rusak. Karena suka mengkafirkan orang, menyesatkan orang gitu. Saya rasa itu. Sudah ya, ada lagi? Karena gak ada, kita tutup dengan bacaan doa. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.